Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pimpinan SIK, PTIK, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, berikan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masih melanjutkan tentang kajian tentang pemantapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna, di mana sampai pada asma Allah yang ke-78, Al-Waliyu Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memerintah. Dialah Allah Subhanahu wa taala penguasa, pengelola dan pelindung, karena dialah pemilik alam jagat raya ini dengan segala isinya. Karena itu dengan kita memahami asma Allah ini akan menjadikan meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Karena itu tidak akan timbul rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenal kepada Allah. Dan agar kita, keimanan kita akan tetap terjaga dan terus meningkat, maka salah satunya adalah kita mengenal Allah. Maka asma Allah, nama Allah itu bukan hanya sekedar simbol, tapi di balik asma Allah itu juga ada af'alnya. Di balik asma Allah ada af'al, ada sifat dan zatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Al-Waliyu, karena memang betul-betul Allah itu yang maha memerintahkan. Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semua adalah dalam rangka untuk kebaikan kepada makhluknya. Bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan bagi makhluknya. Wabil khusus kepada manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di alam jagat raya ini adalah untuk kamu sekalian. Begitu Allah ingatkan. Jadi begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu memperkenalkan diri. Jadi mengenal Allah lewat nama-nama indahnya, agar kita ini akan muncul rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah yang berkuasa, Allah yang memerintahkan, dan Allah yang memiliki itu semua. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang menghantarkan kepada pemeliharaan yang dipimpinnya dan dikuasainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berkuasa atas tunjukan siapa, tidak, tapi kekuasaan Allah itu adalah karena memang Dia yang maha kuasa, menciptakan dan memiliki segalanya. Karena itu manusia bisa jadi menjadi wali, bisa,
karena dia bisa menjadi pemilik, pengurus dan pengelola. Tapi tetap saja bahwa segala sesuatu itu juga atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali murid itu karena dia punya anak didik sehingga dia bisa menjadi wali murid, dan bisa anak itu adalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi wali kota itu juga karena atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Karena itu, tapi bagaimanapun hakikatnya adalah kepemilikan itu adalah milik Allah. Maka faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat bahwa semua datang dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Maka bagi orang-orang yang beriman, jika ada kesadaran yang semacam itu, maka kalaupun dia diberikan oleh Allah, dia akan merasa syukur dan itu menjadi amanah bagi dirinya. Suatu saat, satu ketika dia harus diambil kembali atau tidak ada dalam dirinya, maka dia menyadari bahwa ya semuanya memang dari Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka al-waliyunya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menugaskan kepada para malaikat untuk apa? Untuk mengikuti kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat hafadhah yang dimana untuk menjaga kehidupan bagi manusia, menjaga dalam segala situasi dan keadaan. Maka ada malaikat hafadhah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengikuti manusia. Ada malaikat yang bagian mencatat amal perbuatan seseorang. Malaikat Raqib dan Atid ditugaskan oleh Allah untuk menjaga agar manusia juga menyadari, ya saya ini diikuti oleh malaikat. Kalau berbuat baik dicatat kebaikan, kalau berbuat yang tidak baik juga dicatat. Dan Allah sudah ingatkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat, segala amal perbuatan itu akan ada balasannya. Yang baik sedikit seberapapun, sekalipun hanya mithqala dzarrah, sekalipun hanya sekecil mithqala dzarrah itu, sekecil biji gandum, Allah akan memberikan ini perbuatan baikmu dan ini balasanmu. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, seberapapun kecilnya perbuatan salahmu ada catatannya, dan Allah juga tunjukkan ini balasan untukmu. Allah juga mengutus malaikat untuk mendampingi dalam rangka untuk menjaga dan melindungi kepada manusia. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, jika seseorang sudah sampai waktunya para malaikat bertugas, maka selesailah manusia itu di dunia ini. Ada malaikat hafadhah yang menjaga makanan seseorang. Maka saat satu kali begitu habis jatah makan seseorang, malaikat hafadhah akan menyampaikan, malaikat Israel, ini sudah cukup. Saya cari bagian seseorang ini, makanan seorang ini, minal masyriq ilal maghrib, dari barat sampai timur, sudah saya nggak temukan lagi ya malaikat. Ya. Ada malaikat yang kedua yang juga ditugaskan oleh Allah untuk menjaga minuman seseorang. Maka si fulan ini disampaikan, sudah saya cari ini minumnya, minal masyriq ilal maghrib, sudah tidak kami temukan. Maka ya sudah, habis kalau begitu. Begitu juga Allah sudah Subhanahu wa taala juga ada yang ditugaskan untuk menjaga oksigen seseorang. Bagian oksigen seseorang itu juga dijaga oleh malaikat. Maka jika sudah habis, malaikat akan sampaikan kepada malaikat, ini sudah habis ini sudah nggak ada bagiannya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang sudah habis memang jatahnya, mau dikasih oksigen dengan tekanan apapun ya tetap aja nggak akan masuk, sudah habis, hanya akan begitu. Begitu juga kalau sudah habis memang itu bukan jatahnya, bukan rizkinya, dikasih makan ya keluar.
Dikasih minum, dikasih infus juga nggak akan masuk. Karena apa? Memang sudah habis waktunya. Dan itu semuanya Allah itu mengutus para malaikatnya. Ada malaikat hafadhah untuk menjaga makanan, minuman, dan juga menjaga udara yang terus untuk kebutuhan kita. Dan malaikat satu lagi bagian malaikat untuk menjaga ruh. Maka diserahkan, hai malaikat Israel, ini sudah habis, ini tugas saya. Jadi begitu Allah Subhanahu wa ta'ala al-waliyunya, sebagai penguasa dan juga sebagai untuk melindungi seluruh makhluknya. Wabil khusus kepada manusia ini mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Maka innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Khusus orang-orang yang beriman. Ada lagi malaikat. Loh, emang malaikat itu banyak sekali. Iya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj itu Rasulullah itu mendengarkan, ini gemuruh suara, ini gemuruh suara apa ya malaikat Jibril? Itu suara malaikat bertasbih kepada Allah yang nanti akan mendapatkan tugas masing-masing. Segitu banyaknya. Iya, Allah menciptakan setiap hari, Allah menciptakan 60.000 malaikat. Coba setiap orang aja sudah diberikan pengawalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bermacam-macam malaikat. Belum lagi orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu qalu rabbunallah sumastaqamu. Orang-orang yang beriman dan berkomitmen tinggi terhadap keimanannya, maka Allah nyatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka orang itu disertakan oleh Allah malaikat untuk selalu menghibur hatinya. Malaikat itu akan menjaga dirinya sehingga orang-orang yang beriman itu hatinya akan tetap dengan tenang. Kenapa? Wa absyiru bil jannah. Dan malaikat itu juga mendoakan kepada si fulan yang orang yang beriman dan berpegang teguh itu. Ya Allah, amankan dia, ya Allah, selamatkan dia, ya Allah, karena dia ingin rasanya kami untuk menghantarkan sampai surgamu, ya Allah. Jadi malaikat saja, orang-orang yang beriman, khusus orang-orang yang beriman, Allah sampai nyatakan begitu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bagaimana perlindungan Allah kepada orang-orang yang beriman? Maka didorong orang-orang yang beriman itu untuk beribadah kepada Allah, didorong untuk selalu berbuat kebaikan, mudah untuk melakukan kebaikan. Nah, maka mesti dijaga komitmen keimanannya. Karena begitu seseorang itu sudah tidak menjaga komitmen keimanannya, artinya begitu mudahnya dia berkhianat, menyimpang, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Maka malaikat ini ya risau dan dibiarkan sehingga tidak didorong untuk melakukan ibadah. Sehingga muncul ketika seseorang sudah mulai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, terus mulai malas ibadah. Malas ibadah lama-lama jauh. Nah, inilah maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan al-waliyunya, dialah Allah melindungi. Perlindungan Allah itu sampai sedetail itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang merubah satu kaum, di mana kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau melakukan perubahan. Ini karena memang al-waliyunya Allah itu menjelaskan, Allah membimbing dan menuntun ya, dari masyarakat untuk berperan aktif melakukan suatu sesuai dengan fungsinya dan kemampuan mereka masing-masing. Jadi Allah memang melibatkan kepada seseorang, kepada setiap makhluknya ini agar dia melakukan aktivitas. Bagi Allah bisa saja dijadikan semuanya seragam, bisa semuanya begini, bisa. Tapi Allah itu memang Rabbul Alamin, sebagai pendidik, pengelola dan pembimbing. Maka Allah membimbing kepada makhluknya untuk berperan aktif dalam kehidupan ini. Maka
bahwa tawakal berserah diri kepada Allah itu perintah, tapi bekerja, beramal itu juga perintah. Wa amalu ala makanatikum, bekerjalah kamu sekalian sesuai dengan apa yang bisa kamu lakukan dan dimanapun kamu berada. Jadi perintah, tawakal juga perintah. Maka, nah seringkali kan ya sudah, kalau sudah tawakal pasrah terus nggak bekerja. Tidak demikian. Bahwa bekerja, beramal itu adalah perintah, tawakal juga perintah. Terus kita mana-mana kita dulukan. Maka tawakal dulu atau bekerja dulu, usaha dulu atau tawakal dulu? Biasanya usaha dulu apa tawakal dulu, Pak? Ya. Nah, ada yang katanya ya berusaha dulu baru tawakal. Nah, padahal Allah perintahkan tawakal dulu baru berusaha gitu. Kenapa begitu? Ya, maka contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti tawakal dulu, ya artinya kita berserah diri. Setiap melakukan segala sesuatu kita hendaknya faida azamta fatawakal Allah. Jika kamu punya cita-cita, punya keinginan, maka engkau juga harus gantungkan kepada Allah. Ya Allah, saya besok itu mau ujian ya Allah. Kan itu kami mohon, saya mohon ya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, jadi kita pasrahkan kepada Allah, kita mohon kepada Allah baru melaksanakan. Begitu juga contoh Rasulullah kalau berdoa. Biasanya kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah itu saat kita mau berangkat atau pulang. Waktu pulang. Nah, kalau waktu karena usaha dulu baru tawakal, ini bisa runyam ini. Begitu udah sampai di rumah baru kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallah. Padahal mestinya bismillahi tawakkaltu 'alallah itu dilakukan sebelum pergi, sebelum berusaha, sebelum bekerja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Maka Allah ingatkan faida azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai hambanya yang mau menyerahkan diri. Nah, sehingga dalam perjalanan karena awalnya sudah bertawakal, bergantung kepada Allah, dia akan melakukan segala sesuatu dimudahkan oleh Allah, dikasih jalan oleh Allah. Kenapa? Selalu dalam lindungan Allah. Ada juga ya pokoknya usaha dulu baru tawakal. Udah usaha, sudah babak belur nggak karuan baru aduh ini masih harus minta pertolongan kepada Allah. Kalau ingat Allah, kalau nggak ingat Allah, itu bisa bahaya. Seorang anak remaja begitu ditolak cintanya, maka bukan minta kepada Allah, maka cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya kan begitu. Kenapa? Maka mesti dari awal dikawal dengan tawakal kepada Allah. Maka pentingnya kita mengenal Allah, bahwa Allah itu senang, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang mau menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu al-waliyu, Allah itu pelindung. Jadi dimanapun kau berada, dalam keadaan apapun juga, maka engkau hanya bertawakal kepada Allah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala al-waliyunya yang akan menjadikan bahwa Allah itu menjadi pelindung bagi makhluknya, maka seluruh makhluknya itu dijamin untuk tempatnya, rizkinya, dan segala suatu sarana dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bumi dihamparkan oleh Allah supaya ini makhluknya Allah itu mendapatkan tempat yang selayaknya. Dan Allah sudah siapkan seluruh rizki yang ada di dalam laut itu luar biasa. Sumber makanan, sumber nutrisi, sumber kehidupan di dalam laut itu disiapkan oleh Allah untuk manusia yang begitu besarnya. Satu hari Nabiullah Musa alaihissalam pengen tahu, ya Allah, ini di dalam laut ini ikan-ikan yang Kau ciptakan, saya pengen lihat satu saja ya Allah, yang besar yang Kau sudah ciptakan, yang sudah sekian lama, dan itu untuk manusia, untuk persediaan manusia yang akan datang ini. Saya pengen lihat ya Allah. Maka Nabiullah Musa alaihissalam, silahkan kau di pinggir pantai,
Nabi Musa itu dikenal dengan kalimullah, nabi yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Engkau silahkan duduk di sana di pinggir pantai, jangan dekat-dekat sini. Nah, setelah duduk, engkau saksikan Allah panggil salah satu ikan yang ada di dalam itu, persediaan untuk manusia itu dipanggil oleh Allah untuk muncul. Sehari, 2 hari terus sampai segitu tingginya. 2 hari 3 malam itu Nabi Musa alaihissalam terperangah melihat ini gunung apa ikan. Begitu tingginya menjulang, baru kelihatan matanya. Setelah 3 hari itu baru kelihatan matanya. Masya Allah, ya Allah, sudah ya Allah. Dia sangat bergetar. Ini Masya Allah, ini untuk manusia ini. Iya. Jadi ini untuk sumber kehidupan, persediaan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya satu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah. Jadi enggak main-main. Allah melindungi, menyiapkan segala kebutuhan bagi makhluknya. Itu Allah Subhanahu wa taala enggak main-main, disiapkan. Yang ada di darat begitu banyak, yang ada di laut juga jauh lebih banyak, karena lautan lebih luas daripada daratan. Dan semuanya disiapkan di sana. Enggak habis-habisnya, setiap hari itu ditangkap sekian ribu penangkap ikan, enggak habis-habisnya. Itu bagian dari al-waliyunya Allah. Allah melindungi semuanya. Ini semuanya untuk manusia. Allah hanya berharap engkau hai sebagai manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi hendaknya segala apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan kenikmatan, enggak usah khawatir, enggak usah takut, rezeki ke depan Allah sudah siapkan. Kecuali sudah habis, memang kecuali ya sudah memang jatahnya Allah sudah berikan, itu sudah cukup, ya sudah cukup. Maka Rasulullah menyebutkan, jika seorang itu menghadapi ajalnya, itu karena memang sudah habis rizkinya bagi dirinya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, al-waliyu adalah dialah Allah yang sebagai penguasa, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala pelindung, pengelola, dan sekaligus memberikan suatu juga perintah. Allah sering merintahkan segala suatu kebaikan. Kebaikan itu bukan untuk Allah tapi untuk manusia itu sendiri. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kalau sekiranya manusia tidak berlindung, tidak menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kabathil ankabut ittakhadat baitan. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan bagaimana sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun, jika sekiranya kamu sekalian ingin tahu. Jadi Allah kabarkan, kalau engkau berlindung kepada selain Allah, itu seperti engkau telah seperti apa? Laba-laba yang sedang membuat rumah. Dan Allah menyebutkan, wa inna awhanal buyutil labaitul ankabut. Rumah yang paling apa? Yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Nah, karena itu maka ini satu permisalan di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-41 di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Allah perintahkan untuk berlindunglah engkau semuanya kepada Allah. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menghantarkan kepada kita semua bahwa al-waliyunya Allah, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pelindung dalam kehidupan ini. Kita pingin rasanya selalu dalam lindungan Allah.
doa di mana-mana supaya kita selalu dalam naungan Allah, supaya kita semua selalu dalam kemurahan dari Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-44 di mana Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan, maka dia tidak berlindung kepada Allah. Kita sebagai orang-orang yang beriman, marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita bahwa dia Allah itu senang sekali. Kalau orang berlindung kepada Allah, Allah senang sekali. Kalau dia pasrahkan kepada Allah, Allah senang sekali. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai hambanya yang senantiasa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita tutup dengan berdoa mohon kepada Allah agar kita semuanya terjaga keimanan dan keyakinan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahit tammati kulliha min syarri ma khalaq. Kita perlindungkan diri kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita mohonkan juga kepada Allah untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita yang sedang sakit diberikan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi haqqil Fatihah wa bisiril Fatihah. Wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya mali abdi yaghfir yarham. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdil hajat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan makbula wa rizqan wasi'an halalan mubaraka wa hab lana dzurriyyatan shalihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad bi adli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dimanapun kita berada, tugas dimanapun kita berada, kita tetap dalam lindungan Allah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.